Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'da. Di dalam pembahasan mengenai mandi wajib atau mandi jinabah atau mandi besar, sering kali muncul pertanyaan, bolehkah kita menggunakan sabun atau sampo ketika mandi wajib? Atau bolehkah kita mandi wajib menggunakan air susu atau air mawar, atau yang sering disebut dengan mandi susu atau mandi mawar? Maka untuk menjawab hal tersebut, mari kita lihat kembali seperti apakah mandi wajib itu sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa di dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Ada dua. Kemudian yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Di dalam kitab I'anah disebutkan isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, yaitu mendatangkan air ke seluruh rambut dan seluruh kulit yang ada di tubuh kita. Namun ada juga yang menyatakan bahwa fardunya mandi itu ada tiga, yaitu ketambahan izalatun najasati ingkanat ala badanihi, seperti keterangan yang ada dalam kitab Bajuri, yaitu menghilangkan najis dengan catatan ketika ada najis di tubuhnya, yang berarti ketika tidak ada najis atau ketika najisnya telah dihilangkan sebelum dia mandi, maka izalatun najasah ini tidak termasuk bagian dari fardunya mandi. Oleh karena itu, sebagian kitab fikih hanya menyebutkan dua saja, yaitu niat dan ta'mimul badani bil ma'i. Dari kedua fardu mandi ini, af'al yang harus kita lakukan hanya satu, yaitu ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Sementara niat itu tempatnya ada di dalam hati dan tidak ada af'al yang dibutuhkan untuk melakukan niat. Ketika kita menyiramkan air yang suci dan mensucikan ke tubuh kita, dibarengi dengan niat menghilangkan hadas besar atau niat menghilangkan jinabah atau niat mandi besar di dalam hati kita, kemudian kita meratakan air tersebut ke seluruh tubuh kita, maka sahlah mandi kita, dan itu hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 2 atau 3 menit saja. Kecuali orang-orang yang memiliki tingkat kegemukan tertentu, maka mungkin dia membutuhkan waktu yang lebih, karena dia harus membasahi lempit-lempitan yang ada di tubuhnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa syarat air yang digunakan untuk meratakan ke seluruh tubuh adalah air yang suci dan mensucikan. Dan inilah pertanyaan yang sering muncul. Sahkah mandi wajib menggunakan sabun atau menggunakan sampo?
Jawabannya adalah ketika penggunaan sabun atau sampo ini setelah tubuh kita dibasahi dengan sempurna dengan air yang suci dan mensucikan, atau setelah mandi kita sempurna, maka penggunaan sampo atau sabun ini tidak akan menjadi masalah. Namun jika penggunaan sabun atau sampo ini berbarengan dengan basuhan pertama yang digunakan untuk meratakan ke seluruh tubuh, maka hukumnya tidak sah, karena air yang bercampur dengan sampo, air yang bercampur dengan sabun ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan dan tidak bisa menghilangkan hadas. Maka jika terjadi demikian, wajib hukumnya untuk membilas kembali, menyiram seluruh tubuh dengan air yang masih murni atau air yang mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Demikian juga mandi air susu atau mandi air mawar, atau kalau ada mandi air teh, mandi air kopi misalnya, itu tetap tidak bermasalah ketika dilakukan setelah takmimul badani bil ma'i, yang di awal basuhannya diikuti dengan niat. Maka dari penjelasan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum yang pertama adalah boleh ketika penggunaan sabun, sampo, air susu atau air mawar ini digunakan setelah takmimul badani bil ma'i. Hukum yang kedua adalah tidak boleh, yaitu ketika penggunaan sabun, sampo dan yang lainnya ini berbarengan dengan air yang digunakan untuk takmimul badani bil ma'i. Namun jika itu terjadi, maka wajib bagi orang yang mandi untuk melakukan takmimul badani bil ma'i dengan air yang suci dan mensucikan sesudahnya. Dan hukum yang ketiga adalah bisa jadi menggunakan sabun atau sampo ini dianjurkan. Dan ini terjadi apabila kita merasa tidak nyaman ketika mandi tanpa menggunakan sampo atau menggunakan sabun. Dan cara penggunaannya juga setelah takmimul badani bil ma'i. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, jika bermanfaat silahkan tekan like dan jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.